Pernah nggak sih kamu merasa bisa ngerti perasaan temanmu, bahkan tanpa mereka ngomong apa-apa? Itu karena bahasa tubuh punya kekuatan besar. Di video ini, kita bakal kupas gimana ekspresi nonverbal bikin public speaking kamu lebih hidup. Sekarang, yuk kenalan sama elemen bahasa tubuh yang paling penting. Di topik ini, kita bakal kupas kenapa bahasa tubuh bisa bikin audiens langsung percaya atau malah ragu sama pesanmu. Kamu juga akan latihan gimana caranya gerakan tangan, tatapan mata, postur tubuh, dan nada suara bisa sejalan sama kata-kata yang kamu ucapkan. Di akhir topik ini, kamu bahkan bisa menilai bukan cuma presentasi dirimu sendiri, tapi juga temanmu. Dengan begitu, skill public speakingmu bakal lebih baik dan natural. Senyum bisa bikin audiens nyaman, alis yang mengernyit bisa bikin mereka ragu. Ekspresi wajah itu kayak emoji di dunia nyata. Sederhana tapi bisa ubah makna pesan. Berikut ini adalah tips praktis untuk bagian ekspresi wajah yang bisa kamu lakukan saat public speaking. Pertama, senyumlah yang tulus, bukan paksaan. Senyum ringan di awal presentasi bikin audiens merasa disambut, jangan terlalu lebar sampai terlihat kaku ya. Yang kedua, gunakan variasi. Ekspresi sesuai konten cerita, misalnya cerita lucu, senyum. Bagian serius, wajah harus fokus. Ekspresi yang tepat bikin audiens ikut merasakan emosi. Ketiga, hindari wajah datar. Ekspresi datar bikin audiens cepat kehilangan minat. Tunjukkan energi lewat wajahmu tanpa berlebihan ya. Yang keempat, kendalikan gerakan alis. Alis mengernyit terus-menerus bisa bikin audiens salah paham. Latih kontrol ekspresi di depan kaca atau kamera. 5. Latihan di depan kamera. Rekam dirimu ketika presentasi, kemudian cek apakah ekspresimu selaras dengan kata-kata atau tidak. Perbaiki bagian yang terlihat kaku atau berlebihan. Tapi bukan cuma wajah teman-teman, tubuh pun juga berbicara. Gestur tangan yang tepat bisa memperkuat pesan. Tapi kalau terlalu banyak, audiens malah bingung. Ingat, tanganmu layaknya highlighter. Dipakai secukupnya biar pesannya jelas. Ini dia tips gestur tangan untuk public speaking. 1. Gunakan gestur untuk menegaskan poin penting. Bayangkan tanganmu seperti highlighter. Gerakan tangan digunakan untuk menandai kata kunci biar audiens lebih fokus. Kedua, hindari gestur yang berlebihan. Kalau tangannya nggak berhenti bergerak, audiens malah bingung. Lihat yang mana ya yang tepat. Pilih gerakan yang sederhana tapi jelas. Ketiga, buka tangan. Jangan menyilang. Gerakan tangan yang terbuka memberi kesan ramah dan percaya diri. Sementara tangan yang disilangkan bisa terlihat defensif. Keempat, sinkron dengan kata-kata. Gestur yang tidak nyambung bikin pesanmu aneh. Sesuaikan gerakan tangan dengan kata yang sedang kamu tekankan. Sekarang mari kita lihat kontak mata. Kontak mata itu kayak jembatan yang nyambungin kamu sama audiens. Kalau kamu terlalu sering lihat catatan atau layar, jembatannya putus. Makanya sesekali alihkan pandangan ke audiens satu persatu. Tahan tatapan selama beberapa detik, lalu pindah ke sisi lain ruangan. Dengan cara ini kamu kelihatan percaya diri, tulus, dan benar-benar terhubung sama mereka. Kemudian jangan lupakan sikap tubuh. Berdiri tegak itu sinyal kamu percaya diri. Sementara membungkuk bikin kamu kelihatan ragu-ragu. Makanya tarik bahumu sedikit ke belakang, jaga kepala tetap tegak, dan posisikan kaki kokoh di lantai. Postur yang kuat bakal langsung bikin audiens yakin sama kamu bahkan sebelum kamu ngomong satu kata pun. Sekarang bagaimana dengan nada suara? Nada bicaramu itu bumbu utama dalam public speaking. Mainkan tinggi rendah suara. Percepat di bagian seru dan perlambat di bagian penting biar audiens bisa mencerna pesannya. Hindari nada monoton. Karena kalau suaramu datar terus, audiens bisa langsung kehilangan fokus. Terakhir, yuk satukan semua elemen-elemen ini ya. Ekspresi, wajah, gestur, kontak mata, postur, dan nada suara harus jalan bareng kayak satu tim. Kalau kamu bilang, saya semangat tapi wajahmu datar dan nada suaramu lempeng, audiens bakal bingung. Tapi kalau semuanya selaras, energi dan keyakinanmu bakal langsung terasa. Sekarang waktunya praktik.
Coba rekam dirimu saat presentasi. Perhatikan ekspresi, postur, dan suara. Lalu tanyakan ke temanmu, udah nyampe belum energinya? Latihan ini bikin kamu makin sadar kalau bahasa tubuhmu juga bermakna. Jangan lupa, kata-kata itu penting, tapi cara kamu menyampaikannya lewat bahasa tubuh jauh lebih berpengaruh. Mulai sekarang, pastikan pesanmu bukan cuma terdengar, tapi juga benar-benar terasa oleh audiensmu. Saya Verana Rizrifani, sampai jumpa di video berikutnya.